Hai, selamat datang di kampusfire.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh kepala SMA, SMK, MA, negeri dan swasta, khususnya di Kabupaten Jember dan sekitar. Yang saya hormati seluruh panitia Kampus Fire Jatim area Jember, dalam hal ini para guru BK SMA negeri swasta Kabupaten Jember. Yang saya hormati seluruh perguruan tinggi peserta pameran serta siswa kelas 12 yang saya cintai. Alhamdulillah, dalam momen yang sangat berharga, yaitu pelaksanaan pameran pendidikan perguruan tinggi ini terselenggara atas kerjasama musyawarah guru bimbingan dan konseling MGBK SMA negeri dan swasta Kabupaten Jember bersama MGBK SMA Provinsi Jawa Timur. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh panitia penyelenggara Kampus Fire yang telah memfasilitasi siswa kelas 12 untuk bisa tahu lebih banyak mengenai perguruan tinggi yang nantinya bisa menjadi tujuan bagi siswa kelas 12 untuk melanjutkan pendidikan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala sekolah beserta para guru BK yang telah memotivasi siswanya untuk dapat mengikuti Kampus Fire yang tentunya sangat bermanfaat sebagai salah satu bekal untuk mendapatkan gambaran tentang perguruan tinggi. Kepada siswa kelas 12, ayo gunakan manfaat kesempatan Kampus Fire ini untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai perguruan tinggi sehingga mendapatkan gambaran yang utuh tentang perguruan tinggi yang mungkin nanti akan menjadi tujuan kalian. Selanjutnya, saya sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember Lumajang mengucapkan selamat dan sukses untuk penyelenggaraan pameran perguruan tinggi ini. Meskipun dalam keadaan pandemi, namun dapat berinovasi dalam memberikan informasi tentang perguruan tinggi kepada siswa kelas 12. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Setiap pagi jalan ini selalu menyambutku, menjangkau yang tak terjangkau. Jauh dari keramaian, terdengar semangat besar anak-anak untuk tumbuh cerdas. Dimanapun tempat kita,
Kalian harus belajar, wujudkan mimpi dan cita-cita kalian menjadi nyata. Itu yang selalu aku sampaikan kepada mereka. Meski aku harus menempuh puluhan kilometer, menembus daerah yang tak terjangkau, bukan alasan bagiku untuk tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Universitas Terbuka Jember sangat cocok bagi generasi milenial untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa tatap muka. Aku, kamu bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi bersama Universitas Terbuka Jember. Stikes Bakti Alkodiri Jember, di bawah naungan Yayasan Alkodiri Jember, di usianya yang relatif muda, Stikes Bakti Alkodiri Jember telah membuka program S1 keperawatan dan program studi kebidanan yang telah terakreditasi oleh BAN-PT dan LAM-PTKes. Didirikan di atas lahan seluas 24 hektar, semua fasilitas untuk menunjang pendidikan adalah milik sendiri, seperti gedung kantor, gedung perkuliahan, Teringat ketika menjadi salah satu bagian dari mahasiswa UNMU Jember yang mempunyai angan dan harapan besar untuk masa depanku. Diawali dengan mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru di kampus biru UNMU Jember ini. Menempuh impian bersama teman-temanku, menjalaninya dengan penuh suka dan duka. Di UNMU Jember yang menjadi tempatku mengasah kemampuan dan keilmuanku, juga sebagai tempat di mana aku mengembangkan kepribadian dan karakter. Momen yang tidak akan pernah terlupakan saat aku berhasil menyelesaikan pendidikan dengan sempurna. Dan hingga hari ini, kampus biru UNMU Jember menjadi bagian penting dalam hidupku.
pilihan terbaik bagi lulusan SMA yang ingin mendalami ilmu kesehatan. Stikes Dr. Subandi Jember, kampus unggul Kopertis wilayah 7 Jawa Timur, terbukti lulusannya mampu bersaing di tingkat nasional. Stikes Dr. Subandi Jember memiliki program studi S1 Kebidanan, Profesi Kebidanan, D3 Kebidanan, S1 Keperawatan, Profesi Keperawatan atau Nurse, S1 Farmasi, dan program studi D4 Analis. Dibimbing pengajar profesional, didukung program unggulan berbasis keperawatan dan medikal bedah, farmasi herbal, training by expert, kewirausahaan, juga penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Menempati kampus megah dan representatif, fasilitas belajar lengkap, tersedia beasiswa, serta biaya pendidikan yang terjangkau dan dapat diangsur. Info lanjut hubungi 483536 atau langsung ke Jalan Dr. Subandi nomor 99 Jember. Stikes Dr. Subandi Jember, langkah pasti menuju profesi apoteker, perawat, dan bidan. Selamat datang di Universitas Islam Jember. Ayo kuliah di UIJ. Universitas Islam Jember, dari NU untuk Indonesia. Selamat datang di Stikes Banyuwangi, kampus pencetak tenaga kesehatan dengan 9 pilihan program studi. Ingin tahu lebih lengkap tentang Stikes Banyuwangi? Jangan lupa follow dan subscribe media sosial Stikes Banyuwangi ya. Yuk gabung bersama kami, karena Stikes Banyuwangi adalah solusi masa depan yang lebih cemerlang. Hai Sobat Kampus Unet, salam sehat. Ketemu lagi dengan Cak Iim Skuter dari Humas Universitas Jember. Nah, tahu nggak? Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Jember berada di posisi 22 dari seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Kalau menurut Webometrik malah nomor 10. Nah, kalau versi 4ICU, kita ada di peringkat 18. Nggak heran jika tahun lalu ada 55.000 siswa yang mendaftar ke Universitas Jember dari berbagai jalur, dari seluruh Nusantara. Nah, bagi kalian yang ingin daftar di SNMPTN, kurang 1 hari nih. Yakin kalian nggak daftar ke UNED? Salam sehat, ketemu nanti dengan kami di Universitas Jember. Institut Sains dan Teknologi Akperin Yogyakarta adalah sebuah institusi pendidikan tinggi terakreditasi B berdiri pada tahun 1972 di Yogyakarta. Di dalam perkembangannya,
Institut Sains Teknologi Akperin Yogyakarta, visi kami adalah menjadi institut yang favorit dan unggul di bidang sains dan teknologi secara nasional. Untuk mencapai visi ini, yang pertama misinya adalah menyelenggarakan pendidikan di bidang sains teknologi yang mengedepankan nilai, norma, dan budaya. Universitas Amikom Yogyakarta merupakan salah satu universitas di Yogyakarta yang memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif yang berbasis entrepreneurship, Universitas Amikom Yogyakarta selalu berupaya untuk memimpin kemajuan global pendidikan melalui pengembangan pengajaran, penelitian yang menumbuhkan kepemimpinan kewirausahaan di semua organisasi dan masyarakat. Amikom memiliki 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Program pasca sarjana memiliki 2 program studi, yaitu program studi teknik informatika S2 dan program studi teknik informatika PJJ S2. Sedangkan fakultas Selamat datang di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Saat saya masuk ke BINUS, saya langsung berpikir bahwa the future starts now. Setiap hari, saya sudah dibiasakan dengan standar yang tinggi, standar internasional dengan global framework. Segala hal di BINUS yaitu tentang inovasi. Kami terbiasa didukung oleh fasilitas canggih dan juga high teknologi bagi mahasiswa. Nggak perlu lama-lama untuk jadi sukses, karena di BINUS ada program 3+1, di mana kamu hanya 3 tahun kuliah dan 1 tahun langsung masuk ke dunia kerja. Selain itu, kamu juga bisa ikut pertukaran mahasiswa di luar negeri, atau kamu bisa bikin startup dengan startup incubator di BINUS. 2 dari 3 lulusan BINUS University diharapkan mampu bekerja di dunia global, di premium company, national company, maupun memilih menjadi entrepreneur yang sukses. Selamat datang di komunitas BINUSian, komunitas berkelas dunia. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Saya akan menjelaskan beberapa hal penting terkait dengan perkuliahan. Apakah kalian sudah memiliki gambaran akan kuliah di mana tahun depan? Semoga sudah punya gambaran juga program studi apa yang akan kalian pilih. Pastikan program studi yang akan kalian pilih sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Karena ketepatan pemilihan program studi sangat penting bagi kesuksesan studimu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam mahasiswa. Ya, selamat datang di kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Selamat ya untuk adik-adik yang sudah lulus di universitas ini. Jadi hari ini kita akan keliling kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Aropa. Dan nama saya Devika Friana Sari. Hari ini kita akan keliling kampus lewat media virtual karena kondisi yang terjadi saat ini. Nah, teman-teman, jadi ini kita lihat ini adalah kampus 1, dan di kampus 1 ini kita ada 2 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi Sosial dan Fakultas Teknik Teknologi Informasi. Kemudian di kampus 1 juga ini kita ada rektorat. Surabaya merupakan salah satu kota tujuan pendidikan yang berada di Jawa Timur. Salah satunya adalah Kampus Laut Biru Universitas Hang Tuah Surabaya. Sebagai wujud kepedulian Angkatan Laut dalam mendukung program pendidikan nasional, Universitas Hang Tuah Surabaya berdiri pada tanggal 12 Maret 1987 dengan konsep Maritim Entrepreneur yang berbasis pada iptek laut. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, atau lebih dikenal dengan PPNS, adalah perguruan tinggi berbasis vokasi yang hingga saat ini merupakan satu-satunya politeknik yang secara total berfokus pada bidang maritim, teknologi perkapalan, serta teknologi penunjangnya. Gimana? Udah dapat kampus yang oke belum? Belum nih Kak. Nah, kebetulan aku punya referensi kampus yang oke nih. Kampus apa sih emangnya? Di Politeknik Pos Indonesia. Oh, Politeknik Pos Indonesia itu kayak gimana sih? Jadi Politeknik Pos Indonesia itu adalah kampus vokasi bidang logistik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Yayasan Bakti Pos Indonesia pada tahun 2001. Gitu ya Kak. Emangnya bener ya Kak, di Politeknik Pos Indonesia itu sudah terakreditasi A dan B? Bener banget, di sini sudah berakreditasi B untuk institusi dan sudah terakreditasi A dan B untuk program studinya. Emang program studinya apa aja sih? Banyak banget, di sini ada D4,
dan D3. Nah, untuk D4-nya ada teknik informatika, manajemen bisnis, akuntansi keuangan, dan logistik bisnis. Dan untuk D3-nya ada teknik informatika, manajemen informatika. Gimana? Udah dapat kampus yang oke belum? Belum nih kak. Nah, kebetulan aku punya referensi kampus yang oke nih. Kampus apa sih emangnya? Di Politeknik Pos Indonesia. Oh, Politeknik Pos Indonesia itu kayak gimana sih? Jadi Politeknik Pos Indonesia itu adalah kampus vokasi bidang logistik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Yayasan Bakti Pos Indonesia pada tahun 2001. Gitu ya kak. Emangnya bener ya kak, di Politeknik Pos Indonesia itu sudah terakreditasi A dan B? Bener banget, di sini sudah berakreditasi B untuk institusi dan sudah terakreditasi A dan B untuk program studinya. Emang program studinya apa aja sih? Banyak banget, di sini ada D4 dan D3. Nah, untuk D4-nya ada teknik informatika, manajemen bisnis, akuntansi keuangan, dan logistik bisnis. Dan untuk D3-nya ada teknik informatika, manajemen informatika. The London School of Public Relations, Bali. Kampus pertama LSPR yang berlokasi di Bali, diresmikan oleh founder dan director LSPR,
Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR, dan Bapak Kemal Effendi Gani. Peresmian LSPR Bali diadakan bersama dengan International Workshop dan bekerja sama dengan British Council dan Web TV Asia. Acara ini menampilkan topik tentang creating festivals dan digital content productions. Dengan diresmikan LSPR Bali, kami berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bali secara umum dan secara khusus memungkinkan teman-teman yang tertarik dengan dunia komunikasi untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas internasional yang ditawarkan LSPR. Tentunya sebagai kota global, Bali adalah lokasi yang ideal untuk mengembangkan LSPR untuk memberikan pendidikan tentang public relations professionals untuk menciptakan rasa apa saja dan bagaimana kegiatan yang ada di P3 Nusantara, mari kita saksikan bersama. Dunia saat ini tengah mencermati revolusi industri 4.0 secara seksama. Berjuta peluang dan tantangan harus dihadapi. Revolusi 4.0 akan memberikan kesempatan untuk berinovasi dan fokus pada pengembangan ekonomi digital. Selamat pagi. Jadi sekarang kita udah sampai di Jogja. Hai. Jadi tahu nggak tentang Jogja? Bantu. Apa? Jogja tuh kan tempat kotanya pelajar sama kota wisata. Tapi tujuan kita tuh kesini mau belajar. Belajar tentang penerbangan. More than 50 airports needed in Indonesia. Yeah, they need a lot of human resources. Saat masuk di kampus Insiper Yogyakarta, saya langsung berpikir, the future start now.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Yuk kita lihat fasilitas yang ada. Untuk mencari referensi, saya selalu datang ke perpustakaan ini. Nah, sekarang kita sedang berada di ruang kuliah online nih. Yuk. Yuk, kita lihat kegiatan mahasiswa yang sedang praktikum. Selamat datang di Stikes Widyagama Husada Malang. Stikes Widyagama Husada Malang merupakan salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan swasta di Kota Malang dengan 4 program studi di dalamnya, yakni D3 Kebidanan, untuk mengasah keterampilan layanan, kemampuan dan keahlian dalam asuhan kebidanan, serta manajemen dalam kebidanan. S1 Kesehatan Lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan generasi ahli kesehatan lingkungan yang profesional dan mampu bersaing. S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse merupakan pendidikan yang terintegrasi dari tahap pendidikan sarjana keperawatan ke tahap pendidikan profesi nurse. Selain itu, Stikes Widyagama Husada Malang juga menyediakan beasiswa untuk mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang berprestasi. Kenalin, aku nih dia. Aku Vira. Aku Dita. Kami adalah Tiga Sahabat. Kami lagi nyari kampus kesehatan terbaik dan kami udah nemu nih kampus kesehatan berkualitas paripurna di Mojokerto. Ini adalah sekolah tinggi kesehatan yang lahir dari rahim Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Fasilitas pendidikannya paling lengkap, semua lab pendukung tersedia. Aha, kampus ini dinobatkan sebagai kampus unggulan dari Menristek Dikti. Ada program pertukaran pelajar di Amerika, Australia, Thailand, dan negara-negara lain. Lulusan kampus ini terbukti berkompeten dan terbaik. Mereka menduduki jabatan-jabatan penting di instansi kesehatan di dalam dan luar negeri. Keren kan? Nama kampus itu Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto. Mumpung masih dibuka, segera daftar ya guys. Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto, Pioneer of Change. LKP Surya Pharma Husada adalah lembaga kursus dan pelatihan di bidang kesehatan atau care service yang telah berdiri sejak tahun 2009. Lembaga pelatihan kerja yang beralamat di Jalan Veteran nomor 29B, Kota Kediri, Jawa Timur, dengan program asisten perawat 1 tahun telah sukses meluluskan ribuan peserta yang telah bekerja di berbagai sektor lapangan kerja kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan home care. Selain itu, Surya Pharma Husada juga telah memiliki status akreditasi B, BAN-PNF pada tahun 2018 dan ditetapkan sebagai tempat uji kompetensi di bidang pekarya kesehatan. Salah satu IDUKA atau mitra kerjasama Surya Pharma Husada adalah PT Insan Medika Persada sebagai perusahaan penyedia. Menuju sukses ditentukan oleh langkahmu hari ini dengan terus memilih yang terbaik. Berdiri sejak 1985, mengabdi lebih dari 30 tahun. Berbagai prestasi nasional dan internasional.
Bangkit membangun negeri. Kota Malang menjadi kota pendidikan terbesar kedua di Jawa Timur. Tempat ragam budaya dan latar belakang masyarakat berinteraksi dengan harmonis. Sebagai pusat peradaban dari masa ke masa, Kota Malang terus berkembang menuju Smart City. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul di segala bidang, termasuk kesehatan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, atau yang lebih dikenal dengan nama Polkesma, membuka cakrawala dunia melalui ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Pendidikan tinggi vokasi kesehatan ini didirikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Disinilah putra-putri bangsa dari berbagai penjuru Nusantara mengembangkan kompetensi dan membentuk karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ayu Aizatul Jana. Ayu alumni dari SMA IT Ikro Kota Bengkulu. Nah, jadi adik-adik di sini tuh Ayu memperkenalkan yuk apa itu pesantren Stikes Surya Global Yogyakarta. Nah, jadi pesantren Stikes Surya Global Yogyakarta tuh memiliki 2 program adik-adik. Nah, apa aja itu? Yang pertama tuh kuliah sambil sekaligus nyantri. Jadi kesempatan bagus untuk adik-adik yang ingin kuliah terus juga nyantri. Nah, selanjutnya ada beberapa jurusan di pesantren Stikes Surya Global Yogyakarta. Yang pertama, manajemen rumah sakit. Nah, apa tuh yuk kerjanya? Nah, kerja di manajemen rumah sakit tuh untuk bagaimana melatih kita menjadi seorang pemimpin di suatu rumah sakit. Salah satunya ya. Yang kedua, itu ada sistem informasi. Universitas Islam Malang, universitas unggul dengan sistem perkuliahan yang menyenangkan, disertai internalisasi nilai-nilai Islam aswaja. Berbagai pilihan program studi ditunjang dengan laboratorium yang modern, serta didukung dengan tenaga ahli yang berkompeten. Pendidikan karakter dan pengembangan soft skill melalui berbagai kegiatan organisasi yang mampu meraih banyak prestasi. Unisma memiliki fasilitas kampus yang lengkap, menjalin hubungan kerjasama nasional dan internasional demi mempersiapkan lulusan berkompetensi plus, berdaya saing, dan berkarakter Islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama kami mewujudkan World Class University. Unisma.
IAIN Tulung Agung berdiri sejak tahun 1966 di kota Tulung Agung dengan nama Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Singoleksono. Nama IAIN Tulung Agung ditetapkan berdasarkan SK Presiden nomor 50 tahun 2013. IAIN Tulung Agung meraih peringkat akreditasi B pada tahun 2014. Awal berdiri IAIN Tulung Agung menyelenggarakan satu fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah. Kini, IAIN Tulung Agung telah memiliki 4 fakultas. FASIH, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. FTI. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan konversi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Malang berkembang sangat pesat. Lembaga ini beberapa kali mengalami perubahan status. Berawal dari sebuah fakultas tarbiyah cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdiri pada tanggal 28 Oktober 1961, kemudian menjadi bagian dari IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 13 Mei 1965. Pada tanggal 21 Maret 1997, beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam. Suasana Malang Raya yang sejuk dan nyaman menjadi tempat sempurna untuk belajar, menempa diri, dan berproses. Siapapun akan betah dan jatuh hati di kota ini. Malang juga dikenal dengan kota pelajar, impian para pelajar dari berbagai ras, suku, dan budaya. Institut Teknologi Nasional ITN Malang merupakan perguruan tinggi swasta berbasis di bidang teknologi di Malang, Jawa Timur. Kampus swasta tertua di kota Malang ini berdiri sejak tahun 1969, yang dahulu namanya adalah Akademi Teknik Nasional ATN Malang. Keberadaan kampus ini terus mengalami perkembangan. Eksistensi ini tidak lain adalah karena kampus ini memiliki fasilitas serta prasarana yang lengkap, serta didukung oleh para dosen yang profesional. Cita-cita bangsa dengan inovasi.
Telkom University as the #1 private university in Indonesia under the auspices of the Telkom Education Foundation, a subsidiary of PT Telekomunikasi Indonesia. Established on 50 hectares area in the southern of Bandung, Telkom University is a merger of 4 institutions under the Telkom Education Foundation in 2013, namely Telkom Institute of Technology, Telkom Institute of Management, Telkom College of Art and Design Indonesia, and Telkom Polytechnics. Having a number of students reaching 30,000 who come from all over Indonesia, Telkom University has the vision to be a research and entrepreneurial university in Selamat datang di kampus Institut Teknologi Aditama Surabaya, ITAS, prestasi Institut Teknologi Aditama Surabaya. Selama 4 tahun berturut-turut menjadi perguruan tinggi unggulan sejak 2012 hingga 2015 dan juara 1 Eko Kampus Kota Surabaya. ITAS merupakan perguruan tinggi teknik terlengkap yang menyelenggarakan 14 prodi S1 dan 2 prodi S2 serta telah terakreditasi BAN PT. Ayo,